Halo dan selamat datang kembali di Weekly Crime Stories. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Saluran ini adalah saluran terpercaya untuk kisah-kisah kriminal yang mencengangkan dan drama pengadilan yang mendebarkan. Jika kalian menyukai cerita yang membuat kalian tegang dan bulu kuduk merinding, pastikan untuk dibantu di subscribe, like, komen, share video kami dengan keluarga dan rekan kalian semua. Dukungan kalian membantu kami terus menghadirkan kisah-kisah menarik ini. Kejadiannya di kota El Dorado Hills yang tenang, California, dengan jalan-jalan yang dipenuhi pepohonan dan masyarakat yang erat, tampak seperti latar belakang yang tidak mungkin untuk pembunuhan mengerikan yang menggemparkan negara itu. Joanne Witt, seorang ibu tunggal berusia 47 tahun yang setia dan insinyur mekanik yang ulung, dibunuh secara brutal di rumahnya sendiri pada bulan Juni 2009. Pembunuhan itu tidak dilakukan oleh orang asing atau sosok samar dari masa lalunya. Pembunuhan itu membawa plot twist yang ternyata diatur oleh putrinya sendiri yang berusia 14 tahun, Tyler Witt, dan pacar Tyler yang berusia 19 tahun, Stephen Colfer. Kejahatan yang mengerikan ini yang didorong oleh cinta terlarang dan pengkhianatan mengungkap arus bawah yang gelap dari pemberontakan dan manipulasi remaja, meninggalkan jejak patah hati dan kehancuran setelahnya. Joanne Witt tidak asing dengan kerja keras dan ketahanan. Sebagai seorang ibu tunggal, ia harus berjuang keras dalam karirnya sebagai insinyur mesin sambil membesarkan anak tunggalnya, yaitu Tyler. Rekan kerja dan teman-temannya mengagumi kegigihan, kecerdasan, dan kehangatannya. Joanne menjalani peran sebagai ibu dengan tekad yang sama seperti yang ia bawa ke pekerjaannya, berusaha keras untuk menyediakan lingkungan yang stabil dan mendukung bagi Tyler. Keluarga dan teman-teman menggambarkan Joanne sebagai sosok yang tidak mementingkan diri sendiri, seringkali mengutamakan kebutuhan putrinya di atas kebutuhannya sendiri. Ia pun sangat protektif, memastikan Tyler berprestasi di sekolah dan memiliki setiap kesempatan untuk berhasil. Meskipun jadwalnya padat, Joanne tetap aktif di komunitasnya, menghadiri acara-acara lingkungan, dan menjaga hubungan dekat dengan keluarganya, terutama orang tuanya, Norb dan Judy Witt. Namun, di balik sikapnya yang tenang, Joanne menghadapi tantangan dalam mengasuh seorang remaja. Tyler, seperti banyak remaja lainnya, tengah mengarungi perairan yang penuh gejolak antara identitas, kemandirian, dan pemberontakan. Hubungan Joanne dengan putrinya penuh kasih sayang tetapi tegang. Dengan Tyler terkadang memaksakan batasan dengan cara yang membuat ibunya khawatir. Stephen Colfer adalah mahasiswa baru berusia 19 tahun dengan masa lalu yang bermasalah. Ia lahir dan dibesarkan di lingkungan kelas pekerja. Kehidupan awal Stephen ditandai dengan ketidakstabilan. Orang tuanya bercerai saat ia masih muda, membuatnya harus berpindah-pindah rumah. Meskipun menghadapi banyak tantangan, Stephen memiliki kepribadian yang menarik yang membuat orang lain tertarik padanya. Guru-guru pun mengingatnya sebagai orang yang cerdas tetapi tidak fokus, seorang pemuda dengan potensi yang sering membuat pilihan yang meragukan. Pesona Stephen menutup sisi gelapnya yang manipulatif dan oportunis, sering memutarbalikkan kebenaran demi kebutuhannya. Ketika bertemu Tyler Witt di kedai kopi lokal pada bulan Desember 2008, Stephen melihat sebuah peluang. Gadis berusia 14 tahun itu mudah terpengaruh dan haus akan perhatian sehingga menjadikannya sasaran empuk untuk mendapatkan kasih sayang Stephen. Hubungan mereka dengan cepat meningkat, dengan Stephen memposisikan dirinya sebagai pelindung dan orang kepercayaan Tyler. Ketika Joanne pertama kali mendengar tentang Stephen, ia merasa skeptis dengan niatnya. Perbedaan usia 5 tahun antara Stephen dan Tyler membuatnya khawatir. Dan ia mempertanyakan mengapa seorang mahasiswa ingin menghabiskan waktu dengan seorang siswa baru SMA. Namun, Tyler meyakinkan ibunya bahwa Stephen hanyalah seorang teman, bahkan mengklaim bahwa ia gay untuk meredakan kekhawatiran Joanne. Stephen pun memainkan perannya dengan sangat baik, memenangkan kepercayaan Joanne dengan sikapnya yang sopan dan menawarkan bantuan untuk mengerjakan pekerjaan rumah.
Akhirnya, Tyler meyakinkan Joanne untuk membiarkan Stephen menyewa kamar di rumah mereka dengan alasan bahwa pengaturan tersebut akan memberikan penghasilan tambahan dan membantunya mengerjakan tugas sekolah. Joanne pun dengan enggan setuju meskipun telah diperingatkan oleh orang tua dan teman-temannya. Selama berbulan-bulan, Stephen dan Tyler menjalani hubungan gelap mereka di bawah atap rumah Joanne. Kegelisahan Joanne pun bertambah, tetapi ketakutan terburuknya baru terbukti setelah dia memergoki pasangan itu dalam tindakan intim. Marah dan sudah pasti patah hati, Joanne segera memerintahkan Stephen untuk pergi dan memperingatkannya agar menjauh dari putrinya. Joanne pun bertekad untuk melindungi putrinya, bahkan jika itu berarti mengambil tindakan drastis. Dia pergi ke polisi untuk melaporkan Stephen atas pemerkosaan menurut undang-undang dengan memberikan buku harian Tyler sebagai bukti. Buku harian itu berisi catatan eksplisit yang menggambarkan hubungan seksualnya dengan Stephen, sehingga tidak banyak keraguan tentang sifat interaksi mereka. Bagi Joanne, keputusan untuk melibatkan penegak hukum adalah langkah yang menyakitkan tetapi perlu. Dia berharap hal itu akan memutus ikatan beracun antara Tyler dan Stephen dan memberi putrinya kesempatan untuk membangun kembali hidupnya. Namun, Tyler melihat hal-hal secara berbeda. Baginya, tindakan Joanne adalah pengkhianatan, upaya untuk menghancurkan satu-satunya kebahagiaan yang pernah dikenalnya. Stephen pun juga merasa terpojok. Menghadapi kemungkinan masuk penjara, dia menjadi semakin putus asa. Bersama-sama, dia dan Tyler mulai merencanakan cara untuk menghilangkan hambatan dalam hidup mereka, yaitu Joanne. Pada malam tanggal 11 Juni 2009, Tyler dan Stephen menjalankan rencana mereka. Mereka pun menunggu sampai Joanne tertidur di kamar tidurnya di lantai atas sebelum Stephen menyelinap ke kamar dengan pisau dapur. Tyler mengaku bahwa Joanne tetap berada di luar, menutup telinganya, dan bersenandung untuk memblokir suara, tetapi bukti menunjukkan bahwa ia lebih terlibat daripada yang diakuinya. Joanne pun ditikam lebih dari 20 kali dalam serangan brutal. Tempat kejadian perkara menjadi bukti berlumuran darah atas kekerasan tindakan tersebut. Tubuh Joanne sebagian ditutupi selimut, seolah-olah para pembunuhnya telah berusaha menyembunyikan perbuatan mereka. Ketika Joanne tidak masuk kerja keesokan harinya, bosnya memberitahu orang tuanya yang kemudian menelpon polisi. Para deputi menemukan jasad Joanne saat pemeriksaan kesejahteraan dan tidak butuh waktu lama bagi para penyelidik untuk menyadari bahwa Tyler dan Stephen hilang. Pasangan itu pun diduga melarikan diri dari daerah itu, berniat untuk bunuh diri bersama. Mereka pun menulis surat bunuh diri dan membeli racun tikus, percaya bahwa kematian mereka akan mengabadikan cinta mereka. Namun, upaya pertama mereka hanya membuat Tyler sakit perut dan rencana mereka pun gagal. Mereka ditangkap 100 mil jauhnya, berganti pakaian di belakang tempat sampah. Selama diinterogasi, mereka saling menyerang. Stephen mengklaim bahwa Joanne sudah meninggal saat dia tiba, sementara Tyler bersikeras bahwa dia adalah kaki tangan yang tidak bersedia. Sidang tersebut pun menarik perhatian publik, dengan jaksa menggambarkan Stephen sebagai dalang dan Tyler sebagai peserta yang naif namun bersedia. Keputusan Tyler untuk bersaksi melawan Stephen membuatnya memperoleh pengurangan dakwaan pembunuhan tingkat 2 dan ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Stephen yang dihukum karena pembunuhan tingkat pertama menerima hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Pembunuhan Joanne Witt meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada keluarga dan komunitasnya. Orang tuanya, Norb dan Judy, sangat terpukul atas kehilangan putri mereka dan pengkhianatan terhadap cucu perempuan mereka. Teman-teman mengenang Joanne sebagai wanita yang baik dan pekerja keras yang cintanya kepada putrinya akan membawanya pada akhir yang tragis. Saat Tyler menunggu kemungkinan pembebasan bersyarat, pertanyaan pun tetap ada tentang penyesalan dan pemahamannya tentang kejahatan tersebut. Kematian Joanne menjadi pengingat suram tentang konsekuensi dari manipulasi, pemberontakan, dan cinta yang salah arah. Sebuah tragedi yang akan menghantui mereka yang mengenalnya selamanya. Terima kasih telah menonton episode yang mendebarkan dari Wiki Crime Stories ini.
Jika kalian menyukai cerita hari ini, pastikan untuk dibantu di subscribe, like, komen, dan share video ini dengan teman dan keluarga kalian. Dukungan kalian, para WCS lovers, membantu kami terus menghadirkan cerita kriminal terbaru dan paling menarik dari seluruh dunia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sehat selalu untuk para penonton semua dan tetaplah terinformasi. Terima kasih.